Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Najia Haya. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas terkait pernikahan beda agama dalam pandangan tafsir sosial masyarakat. Jadi, simak pembahasannya sampai selesai ya. Jadi, Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki keragaman agama dan budaya, yang tentunya bisa menjadikan adanya dinamika sosial. Nah, salah satu fenomena yang terjadi adalah pernikahan beda agama yang sering jadi perdebatan hangat di negara Indonesia. Nah, tapi teman-teman, dalam Islam, pernikahan itu lebih dari sekedar mengikat antara laki-laki dan perempuan secara hukum. Tapi, pernikahan itu memiliki dimensi spiritual yang luar biasa, karena menikah adalah suatu bagian untuk menjalankan perintah Allah. Lalu, seperti apa sih hukum menikah beda agama dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran? Berikut ini saya akan menjelaskan terkait penafsiran ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan beda agama. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat ke-221 itu menegaskan bahwa penting bagi seseorang untuk menikah dengan pasangan yang seiman. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa lebih baik menikahi seorang budak yang beriman dibandingkan dengan orang yang tidak beriman meskipun orang tersebut menarik hati kita. Nah, asbabun nuzul terkait turunnya ayat itu tadi, ada sebuah kisah ketika sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Rawahah menikahi budak hitam setelah membebaskan budak tersebut. Tapi teman-teman, orang-orang di sekeliling mereka pada saat itu mengatakan bahwa orang seperti Abdullah bin Rawahah itu bisa mendapatkan perempuan yang jauh lebih cantik dibandingkan budak hitam. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat ke-221 yang menegaskan bahwa iman itu yang utama dan nilai tauhid itu benar-benar dijadikan landasan dalam pernikahan dalam Islam. Tapi teman-teman, kalau kita lihat di surat Al-Maidah ayat ke-5 itu ternyata memberikan kelonggaran bagi pria muslim untuk menikahi perempuan ahlu kitab seperti perempuan Yahudi atau Nasrani. Nah, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu menjelaskan terkait penafsiran ayat ke-5 surat Al-Maidah. Jadi, kelonggaran itu diberikan dengan beberapa syarat tertentu. Yang pertama, niatnya itu harus baik. Kemudian, yang kedua, wanitanya juga harus baik dalam arti dia harus perempuan yang menjaga kehormatan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu harus memiliki iman yang kuat dalam arti agar tidak dikhawatirkan nanti laki-lakinya ini keluar dari Islam, seperti itu. Nah, sedangkan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah juga menjelaskan terkait penafsiran ayat ini. Jadi, Quraisy Shihab menegaskan bahwa hukum ini tetap berlaku. Kenapa? Karena ayat kelima Al-Maidah ini turunnya itu setelah Al-Baqarah ayat ke-221. Jadi, hukumnya itu tidak bisa membatalkan hukum yang sebelumnya. Tapi, kalau berdasarkan hukum di Indonesia, pernikahan beda agama itu sering jadi perdebatan. Nah, kalau berdasarkan kompilasi hukum Islam, itu pernikahan antara Muslim dan non-Muslim itu dilarang. Karena tujuannya itu untuk melindungi keutuhan ajaran Islam itu sendiri, sekaligus mencegah adanya konflik dalam rumah tangga untuk kedepannya. Jadi, dua fatwa MUI itu juga mengharamkan pernikahan beda agama baik antara pria Muslim dengan non-Muslim atau sebaliknya. Maka dari itu, kesimpulannya adalah menikah beda agama bagi pria muslim dengan perempuan ahlu kitab itu statusnya tidak sampai haram, akan tetapi tidak bisa resmi atau sah secara hukum di Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.